Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'd. Sobat ngajak ngaji yang saya cintai dan bahkan Allah Subhanahu wa taala, masih relevankah kita percaya kepada Allah? Seberapa pengaruhnya dalam kehidupan modern kita hari ini? Ini menarik, sobat ngajak ngaji. Baik. Ada keutamaan percaya kepada Allah. Tentu keutamaan ini sejalan dengan kebutuhan kita sebagai seorang manusia. Kita seringkali lupa bahwa kita sebagai manusia itu bukan hanya terdiri dari fisik saja. Manusia itu di antara kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita, bahwa manusia itu disempurnakan dengan 3 hal. Yang pertama dengan fisik, lahiriah. Kemudian yang kedua, kita disempurnakan oleh Allah dengan akal dan juga hati nurani yang dimana kita sebut dengan sisi batiniah, sisi batin kita. Kalau kebahagiaan lahiriah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab Mafatihul Ghaib, beliau termasuk ulama yang lengkap menjelaskan tentang konsep kebahagiaan. Beliau menyebutkan bahwa kebahagiaan manusia itu ada 3. Yang pertama, kebahagiaan yang berasal dari luar atau kebahagiaan eksternal. Kebahagiaan eksternal ini biasanya kita sebut dengan kesenangan duniawi. Di mana kesenangan duniawi ini melibatkan fisik kita. Seperti apa? Kebahagiaan eksternal itu contohnya ya seperti uang, jabatan, pangkat, dan segala hal yang berkaitan dengan duniawi. Allah tidak meletakkan sumber kebahagiaan itu pada kesenangan duniawi. Tapi kalau bicara apakah kita butuh, ya kita sebagai manusia kita butuh. Tetapi Allah tidak meletakkan sumber kebahagiaan di situ. Sehingga kita sebagai manusia, walaupun misalnya kita kekurangan dunia, kita masih bisa bahagia. Sebab Allah tidak meletakkan sumber kebahagiaan itu pada kesenangan duniawi. Itu yang disebut oleh beliau sebagai kebahagiaan eksternal. Ternyata ada kebahagiaan yang dimana ini berkaitan dengan kebahagiaan yang hakiki. Dan ini sejalan dengan pertanyaan atau menjadi jawaban atas pertanyaan kita bahwa seberapa penting atau pentingkah kita beriman dan percaya kepada Allah di zaman modern seperti ini. Jadi ternyata kebahagiaan atau puncak kebahagiaan manusia itu berkaitan dengan kebahagiaan ruhani, kebahagiaan batin kita. Dan pada sesi sebelumnya kita telah jelaskan bahwa kebahagiaan itu 2. Ketika kita diberikan ilmu dan juga ketika kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat ngajak ngaji, banyak orang menganggap bahwa ketika manusia sudah berada di puncak teknologi yang kita rasakan hari ini, sehingga mereka mengatakan, oh kita tidak membutuhkan Tuhan. Bahkan ada narasi di luar sana yang mengatakan bahwa Tuhan sudah mati. Seolah-olah dari narasi ini, ya kita tidak membutuhkan Tuhan. Apakah benar demikian? Sobat ngajak ngaji yang saya cintai dan bahkan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata narasi tersebut sangat salah. Karena pada kenyataannya banyak hal yang berkaitan dengan teknologi yang belum mampu untuk mengisi kekosongan batin kita sebagai seorang manusia. Karena sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, bahwa manusia itu terdiri dari lahiriah dan juga batiniah, maka setiap wilayah ini punya kebutuhan masing-masing. Sebagaimana lahiriah kita butuh makan, butuh minum untuk menyenangkan fisik kita, pun demikian dengan batin kita. Dan batin ini tidak bisa diisi dengan teknologi. Batin kita tidak akan pernah terpenuhi kebutuhannya dengan sesuatu yang bersifat lahiriah. Terus bagaimana mengisi kekosongan batin kita? Nah,
salah satu cara kita dan satu-satunya cara untuk mengisi kekosongan batin kita adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara beberapa keutamaan percaya kepada Allah adalah memberikan ketenangan hati. Dalilnya mana? Di dalam Al-Qur'an, Allah sebagai Tuhan Khalik yang menciptakan kita, yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta, tentu sebagai Tuhan yang Maha Pencipta, sangat tahu, sangat mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba. Allah menyebutkan bahwa satu-satunya cara kita untuk menenangkan batin kita adalah ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yang dapat menenangkan batin kita hanyalah zikrullah, mengingat Allah, mengenal Allah. Kedua, di antara manfaat percaya, beriman kepada Allah adalah menanamkan harapan dan optimisme. Bayangkan, sobat ngajak ngaji, kalau kita tidak percaya kepada Allah, maka hidup kita akan terombang-ambing. Kita akan menjadi manusia yang sangat optimis. Ditambah lagi, melihat kenyataan di sekitar kita, banyak perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Bahkan banyak harapan-harapan kita yang sudah kita tata sejak dulu. Kita pengen ini, kita pengen itu, nanti di masa depan kita akan menjadi ini dan itu. Tapi pada kenyataannya, harapan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Maka orang yang tidak punya keyakinan, iman kepada Allah, iman kepada takdir Allah, maka dia akan menjadi manusia yang pesimis, dan bukti-bukti ada di sekitar kita. Bahkan yang katanya banyak negara-negara yang katanya maju ya dengan segala kehebatan teknologinya, ternyata termasuk negara yang indeks bunuh dirinya, bundir, termasuk negara yang paling tinggi. Katanya maju. Di sini bisa kita simpulkan bahwa kebutuhan batin itu tidak bisa ditutupi dengan teknologi. Keutamaan kita percaya dan beriman kepada Allah menanamkan harapan dan optimisme dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, manfaat keutamaan kita iman percaya kepada Allah adalah menghindarkan dari kekosongan hidup. Dengan percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, itu akan menghindarkan batin kita dari kekosongan. Sehingga apa? Sehingga kita betul-betul bisa merasakan ketenangan batin kita, termasuk ketika kita atau harapan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan kita percaya bahwa Allah sebagai Tuhan yang maha mengatur hidup kita, Tuhan yang maha bijaksana, tentu akan memilih yang terbaik untuk hidup kita. Sehingga ini menghindarkan kita dari kekosongan hidup. Sehingga kita menjalani kehidupan lebih tenang, lebih bahagia, karena kita percaya bahwa Allah sebagai Tuhan yang maha mengatur, itu adalah Tuhan yang juga maha bijaksana. Tentu sebagai Tuhan yang maha bijaksana akan memilih yang terbaik untuk hambanya. Yang keempat, di antara keutamaan beriman percaya kepada Allah, ya sudah tentu kita akan mendapatkan ridho dari Allah. Hamba yang percaya kepada Allah sudah tentu akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan yang paling penting dalam hidup kita, sobat ngajak ngaji, itu adalah mencari keberkahan. Ketika kita mendapatkan keberkahan, sekalipun materi yang Allah berikan kepada kita sedikit, tapi dipenuhi dengan keberkahan, insya Allah akan selalu merasa cukup. Karena harta yang diberkahi oleh Allah itu akan membawa kecukupan, sekaligus membawa ketenangan di dalam keluarga kita, termasuk membawa keberkahan di dalam hidup kita. Yang kelima, manfaat kita percaya kepada Allah adalah menghapus rasa takut akan kehidupan akhirat. Manusia yang tidak percaya kepada Allah itu sudah pasti tidak akan percaya dengan keberadaan kehidupan akhirat. Sehingga orang yang seperti ini akan dipenuhi oleh rasa takut, akan dipenuhi oleh rasa kekhawatiran. Sebab dia tidak punya bayangan untuk kehidupan berikutnya.
dia tidak percaya dengan kehidupan akhirat, sebab dia tidak percaya kepada Allah. Sebagai seorang mukmin yang percaya kepada Allah, kita percaya dengan firman Allah, di mana Allah mengatakan bahwa ada kehidupan yang lebih abadi, kehidupan yang lebih kekal daripada kehidupan dunia. Sehingga efek dari keyakinan kita kepada Allah akan memberikan ketenangan, termasuk menghapus rasa takut kita terhadap kehidupan akhirat. Sebab kita tahu bahwa kehidupan bukan hanya saja kehidupan dunia, tapi ada kehidupan yang lebih kekal, yang lebih abadi, yang lebih patut untuk kita perjuangkan, yaitu kehidupan akhirat. Dan yang terakhir, keutamaan, manfaat kita beriman kepada Allah, menjauhkan diri kita dari penyakit hati. Sebab kita sadar betul bahwa setiap kita manusia diberikan jatah rezeki masing-masing. Orang yang percaya kepada Allah, dia tidak akan pernah hasad dengan nikmat orang lain. Kenapa? Karena dia yakin bahwa setiap kita manusia sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Dan rezeki kita belum tentu rezeki orang lain itu baik untuk kita. Karena kita yakin bahwa setiap kita sudah ditakar rezekinya oleh Allah, tidak akan tertukar. Sehingga dengan keyakinan itu akan menjauhkan diri kita, hati kita dari penyakit hati. Sobat ngajak ngaji, sebelum saya tutup, ada statement yang sangat bagus. Ini statementnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau ini termasuk seorang ulama yang juga concern dalam masalah hati. Ada satu statement beliau yang sangat bagus sekali menurut saya. Ya, kita bacakan dulu. Kata beliau begini. Inna fil qalbi sya'athan la yalumuhu illa al-iqbalu ala Allah. Wa fihi wihsyatun la yuziluha illa al-unusu bihi. Wa fihi hazanun la yudhibuhu illa as-sururu bima'rifatihi wa sidqu mu'amalatihi. Allah. Baik, kita terjemahkan, sobat ngajak ngaji. Kata beliau begini, sesungguhnya di dalam hati itu terdapat keretakan yang tidak dapat diperbaiki kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam hati itu ada kesepian yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan dekat kepada Allah. Dan di dalam hati itu ada kesedihan yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan kebahagiaan mengenal Allah, tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah kita mendengarkan uraian statement atau penjelasan dari Imam Ibnul Qayyim ini, kita jadi mengerti, kita jadi tahu, dan kita jadi termotivasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih memantapkan hati kita untuk percaya dan yakin kepada Allah. Bahwa ternyata benar apa yang telah kita sampaikan, manfaat dari percaya, beriman kepada Allah, itu dapat menenangkan hati kita. Karena kebutuhan batin kita satu-satunya adalah ketika kita dekat kepada Allah, ketika kita mengenal Allah, ketika batin ini zikrullah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang diberikan ketenangan hidup dengan mengenal Allah. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang diberikan ketenangan batin dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.